Mas Will. Piye kabare? Alhamdulillah. Ya seperti yang dilihat ya, semakin membuncit. One pack ya, semakin buncit di one pack Pak kowe, Pak. Ya seperti yang saya bilang tadi loh, Mas. Kalau belum membuncit itu belum menjadi seorang bapak. Ya. Susune cocok kowe. Nah, susunya cocok, utangnya akeh. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, orang yang di depan saya ini namanya Mas Wildan. Beliau ini manajer divisi IT sama event Oppo ya? Betul. Malang ya? Betul. Malang Raya. Malang Raya, Malang, Pasuruan, Blitar, Batu. Itu sampean semua yang. Itu semua lah. Oke. Bisa diceritain gak sih Mas? Kesampean iki kok sampai mlebu di Oppo, terus awalnya langsung jadi manajer kah atau gimana kah? Terus berarti sampean kan otomatis harus punya pendidikan yang tinggi dong bisa sampai jabatan di atas ini. Oke. Kalau saya bisa cerita ini durasinya 3 tahun. Kalau dari nol. Jadi intinya itu ya saya bisa sampai ke titik atas itu nggak mudah sih. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin juga bisa jadi pelajaran apa yang saya ceritakan. Jadi secara basic itu kita kerja itu harus tahu tujuannya apa yang pingin kita dapatkan, dan lalu mau jadi apa kita nanti setelah semua tujuan dan yang kita inginkan itu terpenuhi. Nah, jadi saya punya timeline itu. Jadi saya punya 3 timeline itu dalam hidup saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saat kita semua itu punya timeline dalam hidup, kita ngejarnya itu jadi nggak keluar batas, nggak keluar jalur. Nah, dalam kasus ini, katakanlah saya di kantor Oppo ya, katanya di Oppo area Malang, saya bilang Malang ya. Saya berawal dari nol, dari karyawan yang paling bawah. Paling bawah itu saya menjadi anak event. Iya, saya anak event yang angkat-angkat tenda. Ya kalau mungkin teman-teman tahu. Oke, kalau teman-teman tahu di Oppo itu selalu ada kayak maskot boneka yang keren. Saya pernah ada di dalamnya loh, Pak. Masuk. Saya sampai ada di dalamnya itu setiap hari saya lakukan itu dulu. Serius, Pak? Tahun berapa? Itu di tahun 2015. Kurang lebih itu saya sudah 6 tahun sampai sekarang ya di Oppo ya. Jadi saya start tuh tahun 2015. Langsung di Malang? Awalnya di Malang 1 bulan. Nah, ini lucu. Jadi saya 1 bulan masuk di Oppo pun itu nggak mudah. Jadi saya kenapa kok bisa masuk di Oppo ya awalnya ya? Saya punya pacar nih, pacaran nih, 1 bulan, 2 bulan. Ya, di bulan ketiga si cewek ini chat saya, ini kalau misal kamu masih gini-gini aja, katakanlah gini-gini aja ini nggak ada masa depan, nggak ada masa depan. Ini aku dijodohin loh sama orang tua aku, dijodohin loh sama pegawai negeri. Nah, kita kan barusan pacaran nih, masih seneng-senengnya. Sedih lah, Pak. Sedih langsung, aduh, apa ya. Nah, pada saat itu juga ada di zaman itu masih BBM. BlackBerry. Oh, zaman BBM-an, pin-pinan. BlackBerry. Sip. Langsung muncul, ting, notifikasi broadcast open recruitment Oppo. Nah, kok pas ya? Aku habis galau di chat sama pacar kayak gitu, langsung ada BBM. Mau gak mau aku kudu kerja. Nah, karena aku mikir kalau masih gini-gini aja, statusnya masih nggak jelas, nggak kerja, kuliah belum kelar, terus di posisi seperti itu, ya otomatis saya minder dong loh. Nggak mungkin kan meneruskan hubungan percintaan kan, maju ke orang tua kan nggak mungkin. Cuan Pak cuan. Lah kan nggak mungkin. Akhirnya itulah tak bales chatnya temanku tadi. Ini kapan open recruitmentnya? Terus dia jawab besok lusa. Langsung Pak, malam itu juga aku ngetik CV, lamaran, bla bla, langsung besok lusa itu datang ke kantor Oppo, ikut interview. Saya datang itu jam 9 pagi, sesuai broadcastnya itu memang interviewnya jam 9. Saya datang itu ngisi absen Pak. Ngisi absen ternyata saya urutan nomor 120 untuk interview. 120, banyak ya. Nah, ternyata setelah mengikuti runtutan saya antri panjang, baru akhirnya masuk interview. Terus setelah itu si yang interview bilang, nanti
kita hubungin ya via SMS kalau memang lanjut. Oke. Tak tunggu malamnya. Oh, ternyata dihubungin, sudah datang lagi di interview yang tahap kedua. Tahap kedua. Tahap kedua saya datang. Dari 120 itu sisa tinggal 80 orang. Tinggal 80 orang. Tahap kedua. 80 orang. Setelah itu interview kedua, saya diinfo nanti dihubungi lagi untuk di tahap ketiga kalau memang masuk. Ternyata malam di chat lagi, ternyata masuk. Tahap ketiga itu training kelas. Training kelas. Nah, saya masuk di dalam kelas, ternyata sisa berapa, Pak? Sisa 20 orang dari 80 orang itu. Nah, tahap ketiga ya, sisa tinggal 20 orang. Dari tahap ketiga itu kita ujian, training, bla 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 tentang produk, tentang perusahaan. Terus sampai akhirnya dia bilang, "Oke, nanti nilainya kita kirim dan kita hubungin kalau memang lolos." Karena tahap ketiga ini terakhir. Oke. Ternyata malam dihubungi lagi, Pak. Masuk ke tahap keempat. Sisa berapa? Sisa 4 orang. Ternyata saya baru tahu setelah saya kerja di Oppo. Dulu itu pada saat open recruitment sebenarnya berapa sih yang dibutuhin itu loh orangnya loh ya. Ternyata yang dibutuhin cuma 2 orang. Nah, terus sebanyak itu ngapain, Pak? Ya sebanyak itu ya mereka aduh yo, istilahnya untung-untungan masuk itu untung-untungan karena dari 120 itu saya absen awal 120. Ternyata diambil cuma 2 orang. Kalau saya tahu sejak awal ternyata cuma diambil 2 orang, saya mundur, Pak. Ngapain ikut? Ya. Iya, sih. Kita mikir secara logisnya loh ya. 120 diambil orang gak mungkin. Berapa persen kita lolos gitu loh. Iya, benar. Ternyata dari 2 orang itu salah satunya saya yang lolos. Berarti beruntung lah ya. 120 lah. Mungkin saya nggak tahu entah dari doa pacar saya atau mungkin karena memang saya pintar ya pada saat interview ya saya nggak tahu. Maksudnya pinter bolos. Pada saat interview itu pinter bolos, pinter ngomong lah. Ya nggak tahu ya. Akhirnya lolos lah. Tinggal 2 orang. Udah 2 orang penempatan di Malang kerja 1 bulan. Setelah itu ada pelebaran area untuk Oppo-nya. Jadi dia melebarkan area ke timur, Jember, Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo dan teman-temannya di timur itu. Saya termasuk orang yang akhirnya dikirim ke sana untuk membangun di area Jember. Istilahnya kalau orang Jawa itu bilang babat alas. Nah, saya salah satu orang yang dibawa ke sana. Saya pikir orangnya banyak. Nah, ini ketipu lagi yang kedua. Saya pikir orangnya banyak, Pak. Oke. Ternyata cuma 6 orang. 6 orang babat alas. 6 orang babat alas. Oke, seru ini. Ya, jadi 6 orang saya di Jember, di area timur-timuran sana itu kurang lebih saya 5 bulan lah total. 5 bulan. 5 bulan saya di area sana yang sangat luar biasa panasnya ya. Ya kebiasaan Malang sih ngadem. Beda banget wis rasanya tuh pingin pulang, wis pingin menyerah. Tapi saya berpikir lagi balik lagi itu tadi. Mas, aku udah dihalalno loh, Mas. Iku. Iya gak sih? Iku, timbang aku dihalalno sing liya lho. Lah, iku mana kan dadi visiku wah. Bertahan masuk sumuk ya kan ya. Masih panas, masuk sumuk aku harus bertahan ya. Mending kepanasan fisik timbang panas hati, Pak. Iya, yang penting kan aku mulai tambah ireng. Nah, iya. Lah cuan Pak. Yang penting kan cuan. Berarti jelas kerja keras. Mulai tambah ireng kerja keras berarti. Benar. Nah, jadi kerja 5 bulan di sana. Sampai akhirnya di area sana sudah jalan, sudah terbentuk. Akhirnya sudah banyak orang-orang yang kita rekrut. Mulai ngerti lah. Kalau kita rekrut mulai banyak di sana, di Jember, Probolinggo dan sebagainya mulai banyak orang. Kita mulai ajarin juga, akhirnya bisa jalan sendiri. Akhirnya saya minta pulang lah pada saat itu. Saya pengen pulang ke Malang. Akhirnya diturutin sama manajer saya pada saat itu. Saya dibawa pulang ke Malang di bulan kelima. Nah, setelah pulang itu ternyata manajer saya itu ingin mengundurkan diri. Karena dia pengen pulang juga, karena dia itu orang Jakarta sebenarnya. Dia pengen pulang. Jadi itu juga hal yang lucu. Jadi kerjaan saya di Oppo ini banyak hal yang lucu, Mas. Yang nggak mungkin saya ketahui lah di luar nalar saya itu banyak hal yang lucu. Jadi saya nggak tahu kalau manajer saya itu pengen pulang ke Jakarta, terus ngajak saya, ayo besok ikut saya ke kantornya RGM. Dia bilang gitu. Ngapain? Saya kan yang mikir. Iya sih. Saya pada saat itu posisi staf biasa loh. Saya diajak manajer saya untuk ke ruangan RGM. Ternyata saya duduk. Terus aku iki lapo. Aku batin ya, aku iki lapo ndek gini. Ternyata manajer saya bilang, saya mau mengundurkan diri. Saya mau pulang ke Jakarta. RGM bilang lah,
siapa yang terus yang mau gantiin kamu? Nah, tiba-tiba ini yang gantiin saya. Serius? Nah, kamu kalau jadi saya terus gimana ya? Loh, ternyata ini jebakannya gitu loh, ternyata jebakan Batman kan? Saya nggak dibilangin loh mau ngapain, diajak ke situ mau ada apa nggak tahu. Tiba-tiba digituin. Ya kan kaget aku. Kayal ya, aku masih kerja pada saat itu total masih 5 bulan dengan memang training ilmiahku ya, training lapanganku ilmiah itu aku langsung dibawa ke Jember yang Antah berantah lah ya. antah berantah babat alas ya, mungkin aku nggak tahu kalau itu menjadi salah satu penilaian dari manajerku, mungkin oh bisalah Mampu lah anak orang ini ini mampu ya. lah untuk menggantikan aku selama kita bareng 5 bulan ini babat alas mungkin ya. Ya wes langsung aku ditodong sama RGM, dia bilang gimana kamu siap gak? Ya saya ya bingung ya, saya jawab ya saya siap, tapi saya minta di training selama 3 bulan di posisi manajer, kalau saya tidak mampu kembalikan saya ke bawah lagi, jangan dipecat tapi kembalikan saya. Tapi aku jaluk pertolongan lah ya. Kalau saya memang gagal di posisi itu ya kembalikan saya, jangan dipecat. Safety zone lah. Safety zone ya. Ya alhamdulillah setelah 3 bulan itu saya jalan di posisi manajer, belajar montang-manting bagaimana menjadi seorang manajer, bagaimana caranya melakukan manajemen SDM yang baik. Ya ternyata sama RGM dirasa Mumpuni. Akhirnya dipertahankanlah sampai sekarang. Seperti itu. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi Mas Wildan ini S1. Iya kan? S1. Iya kan? Iya. Jadi Mas Wildan ini S1, tapi dia ini waktu melamar pakai ijazah apa, Pak? SMA. Jadi ini pertanyaannya ini menjebak ya. Kok saya ditodong S1? Jadi kalau teman-teman nggak tahu ini cerita saya, kalau mungkin dari tadi itu kayak sik mulus-mulus saya jadi tomu. Katakanlah ya. Mungkin ada privilege mungkin. Jadi saya ngelamar itu pakai ijazah SMA. Mas, kenapa? Pada saat saya ngelamar di Oppo itu saya posisi masih skripsi. Skripsi, Pak. Saya masih skripsi, belum kelar. Belum kelar dan itu semester terakhir. Itu semester 13 mau ke 14. Otomatis waktu saya pada saat itu sisa 4 bulan sebelum saya di DO dari kampus. Oke. Tapi saya kena tekanan dari calon istri seperti minta ayo halalkan Mas. Ayo halalkan Mas. Karena saya mikir, saya harus kuliah apa saya harus kerja. Nah, keluarlah satu pikiran yang sangat singkat dari otak saya. Kalau saya kuliah kan saya selesai kuliah harus kerja. Tapi kalau saya lulus S1 saya nggak dapat kerja, sama aja dong pacar saya dinikahin orang. Ya. Tapi kalau saya kerja, saya punya uang, saya bisa beli jasa kan. saya bisa beli sekolah kan. Saya bisa beli sekolah kan. Yang penting pacar saya aman, saya nikahin gitu. Yang penting kan ya. Akhirnya muncul lah seperti itu. Oke, akhirnya saya jalan itu akhirnya sampai ke cerita yang tadi saya interview itu dalam kondisi saya masih skripsi. Setelah saya keterima ternyata saya ditempatkan di Jember tadi tuh selama 5 bulan. Otomatis saya untuk menemui kegiatan kampus, bertemu dengan dosen, konsultasi masalah skripsi, nihil dong. Gak bisa kan, gak mungkin kan. Benar. Akhirnya mau nggak mau ya skripsi saya jadi museum. Padahal udah selesai sebenarnya, tapi jadi museum. Akhirnya di museum dan ternyata ya saya bisa membuktikan pola pikir yang kekanak-kanakan saya di awal. Saya bilang dengan saya kerja mungkin suatu saat saya bisa beli jasa mungkin. Ternyata ya memang saya buktikan gitu loh. Dengan akhirnya saya kerja, saya sudah bisa memiliki yang tadi calon istri saya tadi ya. Dan tinggal saya beli jasanya aja. dengan uang. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang sedang menyaksikan podcast ini ya, kalau mungkin akhirnya budrek, saya nggak mengajak untuk ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian tentang kuliah itu ternyata gitu. Maka berhentilah kuliah, jangan. Kuliah itu penting kok. Kuliah itu penting untuk beberapa orang yang butuh. Iya. Memang beberapa orang yang tidak seberuntung saya. Kuliah itu penting. Ijazah memang sangat penting untuk masuk ke dalam sistem interview tadi memang sangat penting. Penilaian awal. Tapi kalau di posisi saya sekarang yang mungkin S1 saya tidak selesai, saya akan berpikir mungkin ada pertanyaan.
ya untuk saat ini kamu untunglah keterima di Oppo terus selamanya dengan ijazahmu dulu SMA. Tapi kalau kamu sudah tidak dibutuhkan Oppo gimana? Karena kamu nggak punya ijazah S1. Bener. Mungkin kan ya ada Bener. mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya saya bisa jawab. Saya nggak punya ijazah S1. Tapi punya pengalaman S3. Tapi saya punya CV yang sangat luar biasa kalau saya jual ke perusahaan lain. Itu kunci. Itu kunci. Jadi kalau kalian sudah melepaskan masa depan kalian di perkuliahan secara S1 ya, kalau lepaskan, kalian harus punya yang setimpal. Selain ijazah itu apa? Kalau saya menggambarkan saya CV. CV saya sekarang oke, saya jual mahal. Kalau saya gadekan di bank laku Pak, SK saya. Iya. SK saya kan karena posisi oke. Iya sih. Otomatis bank percayalah dengan income saya, karena saya bilang gitu ya. Nah jadi saat saya sudah tidak dibutuhkan Oppo, saya mau jual CV saya ke perusahaan lain dengan status saya dan masa kerja saya di Oppo. Iya. Ya mereka ya oke aja kan. Tanpa ijazah saya satu. Iya benar. Nah next question. Di awal tadi kan berat nih Pak. Terus sama sudah naik jabatan ya kan. Pasti adalah hal yang cobaan yang paling berat lagi kan. Ya pasti nggak mungkin nih udah naik jabatan terus lembang-lembang aja kan, nggak ada mungkin mulus-mulus aja kan, nggak mungkin toh Pak. Pasti adalah 1-2 masalah yang pasti bikin pusing kayak gitu. Pernah nggak sih ada Pak kayak gitu-gitu? Kalau saya ngomongin masalah yang bikin pusing itu ada tarafnya sih. Jadi ada taraf yang pusingnya itu ringan, sedang, sama berat. Oh, berat. Migrain lah. Jadi saya ngomong itu juga ada timeline-nya loh, Mas. Itu kayak prinsip hidup sih. Ya. Dan saya kayak di awal tadi saya bilang kan ada timeline-nya hidup itu. Jadi saya ngomong pun juga ada timeline-nya. Kalau saya bilang pusingnya itu tarafnya ringan, seperti pusing dalam pekerjaan, urusan SDM itu kan ringan. Terus kalau mungkin dalam pusingnya itu sedang, mungkin saya berpikir SDM saya ini dari masalah yang ringan tadi sudah saya selesaikan, tapi kok masih ada timbul masalah terus ya. Pengembangan masalah dari masalah. Itu akan naik taraf ke masalah pusingnya jadi sedang. Jadi sedang. Oke. Sedang. Nah, iya oke. Lalu kita ngomongkan pusingnya yang ke level tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Kalau misalnya level 5 katakanlah ya. Iblis lah. Iblis. Pusingnya itu banget. Nah, ini udah di luar SDM lagi, Pak. Tapi kita ngomongkan secara perusahaan. Perusahaan bikin saya pusing yang levelnya tinggi. Oh iya. Nah, kalau kita bilangkan SDM, saya pusing mengenai SDM itu udah resiko saya. Ya, tugas saya memang manajemen SDM. Ada tingkatan dari pusingnya ringan sampai sedang, yaitu sudah resiko. Tapi kalau pusingnya tinggi, saya tarafkan ini pusingnya melalui perusahaan. Perusahaan ini yang bikin saya pusing. Kenapa? Nah, katakanlah. Ada di saat mungkin perusahaan ini sedang ada masalah. Entah kita bilang dari angka ya, dari angka penjualan ini menurun. Itu kan langsung masalahnya tidak di SDM, tapi bagaimana cara kita mengangkat perusahaan ini biar oke lagi, biar naik lagi, biar value lagi. Dari angka itu udah pusingnya levelnya tinggi. Ada lagi mungkin yang dari masalah-masalah yang perusahaan dapat itu di luar yang seharusnya saya kerjakan. Oh iya. Itu lebih pusing lagi. Jadi tarafnya juga tinggi. Jadi nggak sesuai fokus saya masalah yang didapat oleh perusahaan, tapi saya harus menyelesaikan. Abot. Karena tidak seharusnya saya menyelesaikan masalah di luar fokus kerjaan saya. Tapi saya harus menyelesaikan itu demi perusahaan. Karena kalau perusahaan itu hidup, perusahaan itu sehat lagi, otomatis saya juga hidup. Saya juga sehat. Oke. Jadi ada satulah masalah ya kan yang nggak bisa kita sampai di sini. Yang apabila di saat itu Mas Wildan ini tidak take over masalah itu, mungkin sekarang sudah banyak banget karyawan-karyawan Oppo yang dipecat. Benar ya? Ya, jadi ada satu masalah yang perusahaan memang benar-benar butuh bantuan. Nah, itu jatuhnya ke saya. Kenapa harus saya ya? Mungkin masalah itu ada sedikit banyaknya berhubungan dengan saya. Secara bukan detailing ya, tapi secara global itu ada hubungannya sama saya. Tapi secara kita ngomongin lebih detail lagi, seharusnya nggak seluruhnya itu saya yang menyelesaikan. Harus ada orang di atas saya yang menyelesaikan juga. Oke. Nah, tapi harus saya. Kenapa? Ya saya berpikir itu tadi. Kalau perusahaan ini sehat, saya ikut sehat. Perusahaan hidup, saya hidup.
Nah, saya kan berpikir saya dari nol di Oppo, saya mulai yang bukan siapa-siapa, sampai 6 tahun sekarang saya bisa punya nama di Oppo. Otomatis saya juga punya rasa saat Oppo sakit saya harus sembuhin dong. Iya. Karena saat saya sakit saya disembuhin Oppo. Heeh. Fair lah. Ya katakanlah seperti itulah, sharing profit lah antara kita. Nah, jadi kalau tadi Mas Victor bilang saat saya tidak bisa selesaikan masalah itu akan ada banyak korban yang terjadi. Iya. Karena itu tadi saya bilang ini tarafnya mengenai perusahaan, bukan SDM. Kalau perusahaan mati kan semua mati, termasuk saya. Nah, memang saya nggak bisa cerita case-nya apa ya. Iya. Tapi memang saya pada saat ada masalah itu saya berpikir saya harus selesaikan masalah ini. Karena selain saya berpikir untuk diri saya sendiri ya, pribadi ya, kalau Oppo mati saya mati, Iya. saya mikir orang-orang yang lain yang hidup dari uangnya Oppo ini, kalau mereka semua mati, katakanlah mati ini dalam artian dipecat atau terevaluasi atau terbuang, mereka semua akan jadi apa? Mereka semua akan kemana? Sebentar. Sebenarnya berarti Samen ini kan sebenarnya sadar kan akan resiko hal itu. Kenapa, Pak? Kenapa kok sampai oke, biar aku take over. Padahal Samen tahu resikonya loh. Nah, resikonya kan saya udah tahu di awal itu emang berat banget. Iya. Tapi dari risiko yang berat banget itu saya harus dapat value apa? Jadi saya di sini memposisikan saya sebagai seorang pebisnis. Oke. Karena apa nih? Kenapa harus saya menyelesaikan masalah ini? Otomatis Oppo akan berpikir saya ini bukan karyawan lagi, tapi Oppo ini membeli saya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya harus punya value dong. Iya. Oke, saat saya selesaikan masalah ini, kamu bisa berikan saya apa? Oke. Nah, saya berpikirnya di situ, Pak. Oke. Saya bukan berpikir berhenti sampai kasus ini selesai. Oke, saya memang berpikir banyak orang yang akan terkorbankan kalau masalah ini nggak selesai. Itu memang. Tapi setelah itu semua saya selesaikan, semua orang tadi selamat, saya harus ngapain? Saya harus biasa aja. Ya nggak mungkin. Iya sih. Saya harus berpikir berapa tahun ke depan. Saya harus dapat apa dari apa yang sudah saya lakukan. Take and give-nya apa? Nah, itu yang saya pikirkan. Oke, sekarang saya selesaikan. Tapi setelah masalah ini selesai, saya harus dapat ini dong. I see. Kenaikan jabatan nggak sih, Pak? Kalau kenaikan jabatan sih, saya belum gila jabatan ya. Jabatan saya sudah, menurut saya sih sudah oke. Kenapa? Kalaupun saya mau dinaikkan jabatan lagi pribadi, saya masih belum mau. Duh, Untuk padahal kan dengan permasalahan itu kemungkinan ada peluang lebih lah. Samen ini naik jabatan. Ya. Kenapa nggak mau? Padahal kan secara gaji dapat lebih banyak gaji, tunjangan kan. Nah, itu jadi gini, itu udah ngomongin saya pribadi nih. Kenapa kok istilahnya saya sudah di atas tapi nggak mau lebih ke atas lagi? Iya. Padahal kan mungkin gini, mungkin untuk Samen itu bukan hal yang penting, tapi kan banyak orang di luar sana itu merupakan impian mereka. Tapi kenapa tidak Anda kejar? Nah, itu saya balik lagi, setiap orang punya visi sama misi yang berbeda. Oke. Visi sama misi saya masuk di sini pun itu juga awalnya dari tekanan seorang calon istri. Otomatis sampai saya masuk ke sini, kalau kita bisa logika, saya bekerja di sini demi orang. Demi orang, yaitu sekarang istri saya. Ya. Otomatis kalau sekarang saya mau ditawarin, saya mau naik jabatan setinggi apapun, dengan kenaikan jabatan itu akan mengurangi porsi saya untuk bersama istri, keluarga lah lebih tepatnya ya. Jadi saya masuk di sini itu demi keluarga. Kalau saya lebih tinggi lagi, akan ada yang saya korbankan. Mungkin waktu, atau mungkin apa ya? Apa yang keluarga saya butuhkan itu saya nggak bisa kasih. Selain materi ya, materi saya bisa kasih. Tapi kan secara pendapatan Anda lebih tinggi, Pak. Ya, secara pendapatan memang lebih tinggi. Tapi kalau secara pendapatan saya sudah dapat banyak, tapi saya nggak dapat waktu untuk keluarga, uangnya mau saya buat apa? Masa sih saya mau kasih istri saya nih uang buat kamu 100 juta liburan sana, tapi nggak ada saya, karena saya kerja, karena saya tanggung jawabnya gede di perusahaan saya, posisi paling tinggi, saya nggak bisa ninggal kantor. Percuma dong, yang liburan cuma istri sama anak saya nggak ikut, saya nggak seneng, istri saya juga nggak seneng, terus buat apa? Nah itu yang saya pikirkan, Mas. Kalau disuruh pilih nih, harus pilih salah satu ya. Harus pilih salah satu. Uang atau keluarga, Pak? 1, 2, 3, keluarga.
Pasti saya pilih keluarga. Kenapa? Seperti kata intro saya tadi yang awal itu saya bilang, kalau saya kasih uang 100 juta ke istri saya untuk liburan tapi saya nggak bisa nemenin dia liburan, saya sedih. Istri saya juga sedih. Dengan saya milih keluarga, uang saya banyak tapi saya nggak punya keluarga, itu sama aja saya hidup di planet Pluto sendirian. Saya punya planetnya nih, gede Pluto, tapi saya sendirian. Tapi kan sampean bisa beli apapun dengan uang yang Anda punya. Nah, dengan uang yang saya punya, saya belikan apapun, itu belum tentu apa yang diinginkan istri dan anak saya. Misal, saya bisa beli apapun, beli rumah, saya beli rumah banyak, rumahnya tingkat 12. Tapi istri saya nggak suka rumah tingkat 12, sukanya cuma tingkat 1. Karena dia capek lah mungkin atau apapun, ngerepot-repot bersihnya. Ngapain saya beli tingkat 12? Tingkat 1 aja. Sesuai yang dia inginkan saya turutin, tapi nggak perlu berlebihan. Jadi kenapa saya pilih itu family? Karena apa yang saya sudah dapat di achievement saya sampai saat ini, menurut saya sudah cukup memenuhi family saya, termasuk waktu saya buat mereka. Itu yang terpenting. Itu. Jadi kita mau ngejar uang sebanyak apapun, kalau nggak ada support dari keluarga di samping itu, kita jalannya nggak ada arah. Kok bisa? Iya, kita punya uang banyak, kita beli mobil, kita beli rumah. Mobilnya buat siapa? Rumahnya buat siapa? Tapi kalau kita punya keluarga, walaupun kita nggak punya uang nih ya, konteksnya saya pilih keluarga saya tapi nggak punya uang. Saat keluarga nih bilang, istri saya bilang, yang aku pingin loh beli mobil, karena mobil. Iya, kadang-kadang kan ada permasalahan seperti itulah. Aku pingin loh beli mobil Jazz, katakanlah kan gitu ya. Terus saya kan mikir, Jazz ini harganya berapa ya? Terus saya bisa ngira-ngira. Berarti kan dari situ saya tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan istri saya itu hanya sebatas Jazz. Ngapain saya harus belikan dia Lamborghini? Jadi saya hanya berpikir saya harus kejar uang sebatas mobil Jazz. Nah, dari situ saya akan dapat motivasi dan semangat untuk gimana caranya saya dapat Jazz biar istri saya itu senang. Tanpa terlalu mengorbankan waktu. Nah, tanpa mengorbankan apapun. Tapi kalau kita punya uang, kita korbankan seluruh keluarga kita untuk belikan dia Lamborghini yang dia itu nggak suka. Bahkan dia nggak mungkin mau naik akhirnya, karena dia nggak pingin itu. Begitu. Keluarga menurut sampean ini kayak apa sih? Keluarga kalau menurut saya ini segalanya ya. Kenapa saya bilang segalanya? Saya berawal lahir itu dari keluarga yang utuh dan bahagia. Menurut saya memang semua punya keluarga yang bahagia ya. Saya awalnya punya keluarga yang bahagia, sederhana, cukup. Tapi di masa saya mulai beranjak dewasa, mulai pada saat itu SMA lah, saya merasakan broken home. Saya merasakan perpisahan pada orang tua saya. Nah, disitulah saya mulai merasakan harus berpikir, keluarga ini ternyata memang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena saya ingin memutar kembali di saat saya punya ayah dan ibu yang masih satu rumah. Tapi sekarang udah gak bisa. Nah, akhirnya disitulah saya harus mengaplikasikan di kehidupan saya selanjutnya, yaitu sekarang saya punya istri, saya punya anak. Bagaimana caranya jangan sampai anak saya merasakan broken home seperti yang saya rasakan dulu. Nah, banyak pemikiran sebuah rumah tangga, pemikirannya bisa seperti itu. Aku nggak mau lah anakku sampai broken home dan segala macamnya, ya kan. Anakku harus minggu ini ke rumah ibunya, minggu depan ke rumah bapaknya. Tapi tidak banyak yang bisa melakukannya. Anda kok bisa, Pak? Padahal kalau kita ngomongin jeleknya ya, dengan jabatannya seperti itu, ya kan. Apalagi dengan tadi setelah ada permasalahan mungkin kenaikan jabatan jadi lebih mudah dan segala macamnya, ya kan. Anda kenapa kok bisa sampai? Kalau kita ngomongin keluarga, masing-masing orang dengan keluarganya kan punya masalah berbeda-beda. Sama halnya saya pun juga, saya bangun keluarga saya ini juga nggak mudah. Untuk sekarang itu saya udah jalan berapa ya? 5 tahun ya. 5 tahun. Benar. 5 tahun berumah tangga. Jadi mungkin dari teman-teman yang
lihat podcast ini yang statusnya mungkin berkeluarga ya, kita semua pasti sepaham dengan awal pernikahan. Setahun 2 tahun pasti banyak cekcok, Oke. pasti banyak berantem. Kenapa? Karena kita yang memang awalnya terbiasa hidup sendiri, terbiasa dengan ego kita, tapi harus dipaksa tinggal serumah, harus menyatukan ego, harus saling mengerti, harus saling percaya, mulai dalam sampai luar. Dan itu setiap hari kita lihat dia gitu loh. Harus mengatasi kebosanan juga. Pasti di setahun awal dan 2 tahun awal pasti kita semua merasakan permasalahan yang berbeda-beda, termasuk saya. Dengan masalah yang ingin sampai bercerai pun itu juga ada di keluarga saya di tahun awal. Oke. Karena kita masih ego, kita masih pingin dingertiin lah. Oke. Karena terbiasa kita sendiri, terus akhirnya kita gabung, akhirnya kita harus menyesuaikan ego kita. Kalau nggak kuat kan akhirnya ya Iya, bisa. bisa. Itu sampai berkali-kali di keluarga saya ya ada kejadian seperti Ada itu. momen Ada momen seperti itu. Yang istri minta dipulangkan, yang saya mau memulangkan dengan ego saya saat berantem, dengan ego kita saat berantem. Tapi ya kita mikir lagi, saat ego itu terjadi, saya berpikir Iya. saya ingin memulangkan dia. Itu dalam waktu kurang lebih 10-15 menit setelah saya mengucapkan itu, saya harus benar-benar cepat cool down. Saya harus berpikir lagi, ngomong apa aku iku mang ngono lho. ngomong juru. Ngomong apa ngono. Karena kalau saat kita ikutin emosi itu tadi, semakin nggak karu-karuan. Jadi kita harus benar-benar sama-sama cool down. Jadi kalau saya sama istri saya itu kalau berantem, katakanlah lebih sering awalnya diem-dieman. Kita diem nih, mikir. Bukan itu hal yang buruk, Pak. Ya, ada ya beberapa orang yang menilai itu buruk. Kan ada yang bilang pernikahan itu harus sering komunikasi, sering-sering ngomong, sering bilang apa yang diingini seperti ini, Iya. seperti itu. Balik lagi kan masing-masing rumah tangga berbeda. Dari cara saya dengan istri saya, kita kalau berantem, saya diem. Istri saya diem. Itu bisa sampai 3 hari, Pak. Kita diem-dieman. Kenapa? Karena kita punya cara dan sistem sendiri. Saat kita berantem, kita diem selama 3 hari, otomatis kita berpikir loh, apa sih yang kita ributkan itu gitu loh. Apa sih yang kita masalahin? Oh, I Solusinya see, I seperti see. apa sih? Saya berpikir seperti itu. Istri saya juga berpikir seperti itu. Jadi saat ada momen waktunya bertemu mungkin di hari kedua atau hari ketiga, kita ngobrol, pembahasannya jelas dan otaknya dingin. Gitu loh. Oh, I see. Otaknya dingin. Jadi nggak saat kita berantem itu meledak-ledak langsung kita selesaiin, bla 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 bla. Itu nggak ketemu, Pak. Otaknya sama-sama panas. Sama-sama lagi pingin menang. Tapi kalau saya cooling down dulu. Sehari 2 hari kita diem. Mikir lah. Kita mikir, kita flashback lagi. Oh, posisi tak tukaran no. Kalau sampai efeknya menyebabkan perceraian, kira-kira kita mikir panjang lagi. Harus seperti apa anak kita, harus seperti apa hubungan antar keluarga kita. Oh. Karena waktu untuk berpikir lebih panjang. Saya bilang, saya diam itu sehari sampai 2 hari itu karena waktu saya berpikir dan istri itu panjang. Sehari 2 hari. Kita mikir sampai sejauh itu. Akhirnya kita bertemu di hari kedua dan ketiga, kita ngobrol, tenang. Ya wes, aku yang salah. Harusnya aku gini. Ya wes, aku juga yang salah. Harusnya gini-gini. Karena kita udah tenang. Kita udah mikir. Di kemarinnya itu kita udah mikir. Oh, Gitu. ada gini. Kan banyak banget nih kata-kata di luar sana. Cowok itu gak tahu bener. Itu berlaku gak di keluarga? Itu berlaku di waktu saya bikin sistem di awal pernikahan sama istri, saya merasakan seperti itu. Jadi kenapa kita sampai bisa berpikir cowok itu gak pernah bener deh Iya, di mata gak pernah cewek. bener. Itu mulai zaman pacaran sampai rapi masih ada yang menilai seperti itu. Saya bisa bilang itu dari kamunya, wahai pria. Itu yang salah dalam membawa arah pasanganmu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saat kamu di mata pasanganmu itu selalu terlihat salah, berarti kamu membawa dia itu ke arah yang salah. Kenapa? Kok bisanya sampai kamu membawa pasanganmu itu nggak percayaan sama kamu, sampai bisa posesif sama kamu, sampai bisa ngambekan sama kamu. Itu kan semua pengaruh dari si pria yang membawa ritmenya. Nah, jadi akhirnya kamu akan selalu salah. Selama kamu selalu memanjakan istri kamu atau pacar kamu secara berlebihan, dia akan terbiasa hidup seperti ratu. Saat kamu tidak bisa memenuhi dia seperti ratu, dia pasti akan ngambek. Dia pasti akan marah. Dia akan posesif. Nah, itu kan balik lagi, kamu yang memperlakukan dia seperti itu.
Nah, itu. Oh. Berarti gimana pun ya bener ya, memang cowok ini kepala keluarga. Ya. Jadi gimana keluarga kita ya tergantung. Kita yang bawa. Oke. Tuh. Agak berat nih Pak, agak berat dan semoga ini bisa menjadi pencerahan juga lah. Sesayang apa Pak sama istri? Waduh. Kalau aku jawab sayang banget itu alay ya. Kalau saya bilang sayang banget itu alay. Tapi kalau ditanya sesayang apa dan secinta apa, saya bilang saya sayang. Saya cinta. Tapi kalau kita bisa bilang persentase mulai 0 sampai 100%, saya bilang cinta saya ke istri saya sekarang 50%. Kenapa kok cuma 50? Karena 50% cinta saya dan sayang saya ke anak saya. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau mungkin orang yang berpikirnya singkat dan tidak panjang, saat ada muncul pertanyaan seperti itu dia akan bilang, ya, saya cinta banget lah mas, 100% sama istri saya. Berarti kamu nggak sayang sama anakmu dong, kalau kamu punya anak. Nah, kalau posisi sekarang saya kan punya anak nih, ya otomatis saya bagi dong sayang saya. Kalau saya cuma sayang sama ibunya, saya nggak sayang sama anaknya, otomatis saya pulang itu nggak akan seneng saat lihat anak itu ketawa-ketawa, main sama kita. Saat si anak itu minta, "Pa, beliin kue, pa, beliin ini, beliin itu." Saya nggak seneng kalau saya nggak sayang sama si anak. Tapi saya ada perasaan seneng, pingin pulang kerja itu pingin lihat dia, pingin main sama dia. Otomatis berarti sayang saya udah terbagi dong. Saya pulang kerja nggak hanya pingin lihat istri saya, tapi saya pingin lihat anak saya juga. Nah, disitulah. Kalau nanti saya punya anak lagi 2, ya sayang saya ke istri juga menurun lagi, Pak. Dibagi 3 Dibagi soalnya. 3, karena kita sebagai kepala keluarga ya harus adil dong. Kita nggak bisa dong mau sama ibunya dong, nggak mau sama anaknya. Iya Mau juga sih. sama anaknya aja nggak mau Nggak sama usah ibunya. ibunya. Ya, nggak mungkin. Harus adil. Iya juga sih. Tuh. Ya benar. Jadi nggak banyak Pak. Sebenarnya nggak banyak para nggak banyak orang-orang di sana yang bisa survive ketika dia broken home. Dan itu semua ada di Samen. Bahkan terkadang itu aku sendiri lihatnya kayak wong opo ya, gitu. Samen terlalu kadang-kadang kan ada temen nih yang punya masalah harinya kesamean, ya kan? Ada apa? Ada teman lagi yang punya masalah harinya kesamean, ya kan? Kok sanggup loh Pak? Kok sanggup ngono loh? Nah, Heranku. itu makanya saya tadi di balik layar kan sempat ngomong ke Mas Hector. Saya rasanya pingin deh buka kantor psikolog. Ya, ya karena bukan saya sombong atau apa ya. Tapi nggak tahu ya pembawaan saya dengan hidup saya yang sudah saya lalui di cerita hidup saya. Di situ bisa jadi satu buah pelajaran dan saran bagi orang lain. Entah kenapa sampai detik ini pun, entah itu di pergaulan pertemanan saya atau di area kantor saya tempat saya bekerja, beberapa orang terdekat saya itu menganggap saya seperti ayah mereka. Entah kenapa. Jadi saat mereka mau berkeluh kesah, mereka cerita ke saya itu pulang menemukan jawaban. Ya karena hidup yang saya lalui itu nggak mudah. Mulai saya yang kecilnya itu senang menjadi broken home, mulai yang nggak saat broken home itu nggak punya uang sama sekali, harus bertahan hidup survive sampai akhirnya cari kerja sendiri dengan ijazah yang menurut saya itu ijazah SMA itu sangat biasa ya, sangat rendah ya. Tapi saya sampai dapat kerja, terus di dalam pekerjaan saya bisa membangun ritme dan value saya sampai setinggi ini. Jadi dari perjalanan hidup saya menemukan banyak masalah dan solusi. Nah itu kebanyakan dari orang-orang terdekat saya yang masih belum berada di taraf yang sudah saya lakukan itu cerita ke saya. Saya punya masalah seperti ini. Nah kebetulan ya, hampir semuanya tuh saya sudah ngalamin. Saya udah ngalamin itu, jadi saya bisa ngomong gitu loh. Kalau saya nggak ngalamin ya saya nggak bisa ngomong gitu. Bisa ngasih solusi. Betul. Jadi mulai percintaan, mulai pertemanan, mulai karir, mereka semua cerita ke saya sampai sempet di rumah itu ya. Dulu itu sampai saya jadikan istri itu kayak modelnya kayak
dokter jaga Dokter jaga. yang di depan pintu. Jadi pasien 2 masuk kayak gitu. Real. Itu real. Entah kenapa sampai anak-anak teman-teman saya di kantor itu datang setiap malam ke rumah. Itu untuk curhat. Sampai tumpuk-tumpuk gitu loh. Sampai numpuk-numpuk, sampai dibikin sistem antrian loh sama istri saya. Pasien kedua masuk, pasien kedua curhat, pasien ketiga masuk. Ya entah kenapa loh sampai kayak gitu. Ya karena saya bilang tadi itu loh. Masalah yang mereka lampaui itu saya melampauinya lebih dulu. Nah, itu yang saya merasa beruntung. I see. Saya merasa beruntung di umur saya yang dulu masih umur 20-an. Saya sudah melalui banyak masalah dan menemukan solusi. Solusinya. Oke. Betul. Pertanyaan terakhir, last question. Pernah gak sih Pak berpikiran di zaman dulu ya, kita ngomong zaman dulu. Untuk jadi anak nakal ketika ketika kenyataannya Anda ini broken home. Oke, pada saat saya merasa saya broken home nih sekarang. Saya mau jadi anak nakal. Itu udah gak terpikiran untuk menjadi pilihan lagi. Jadi harus dilakukan. Jadi saat kita menjadi anak broken home, pada umumnya bagi semua teman-teman yang mungkin sudah merasakan, pasti akan ada kenakalan yang kita lakukan tanpa kita sadari saat kita di posisi broken home. Entah dengan pembelaannya, saya galau, saya stres, saya nggak bisa menerima kenyataan sekarang saya seperti apa. Akhirnya otomatis kita akan nakal. Nakalnya konteksnya macam-macam. Ada yang nakalnya itu sampai ke kriminal mungkin, ada yang nakalnya hanya sampai ke diri sendiri. Diri sendiri itu bisa mungkin obat, miras, atau pergaulan bebas, macam-macam ya. Nah, pada saat saya menjadi seorang broken home itu sudah otomatis saya akan menjadi orang nakal. Bukan menjadi pilihan, saya harus nakal atau enggak ya. Itu bukan pilihan. Tapi otomatis saya akan menjadi nakal. Nah, tapi di situ ada plus minusnya. Saat saya broken home dan saya menjadi nakal, saya tahu semua tentang dunia itu. Jadi saya tahu bagaimana caranya menyikapi. Jadi kenapa saya bilang di umur 20 itu saya merasa kompleks. Mulai saya broken home sampai saya nakal, saya pernah merasakan apa aja. Secara berhentinya seperti apa, saya tahu. Makanya kalau ada orang datang ke saya cerita punya kenakalan yang mungkin hampir sama seperti saya dulu, saya bisa kasih arahan, kamu harus seperti ini, seperti ini. Kenapa saya bisa bilang kamu harus seperti ini? Karena itu work. Karena itu work itu berjalan. Buktinya saya berjalan. Kilas balik. Oke, ini sudah waktunya nih. Aku sudah waktunya bener-bener nata masa depan. Oke. Beda kasus dengan istri ya, calon istri dia. Kalau kita ngomongin kilas balik, istilahnya gongnya ya. Gongnya saat saya harus membentuk Wildan adalah seperti ini, harus seperti ini. Itu pada saat tahun 2014. Saya menjadi broken itu pada saat 2007 saya broken home. 2014 berarti aku masih di Samen. Ya, pada saat itu masih ada sama Mas Hector. Kita masih sering setiap hari kan ya berkumpul. Jadi 2014 itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tahun 2014 itu aku pernah bahasanya aku dirubatin sama Mas Wildan itu kurang lebih 1 tahun. Jadi aku diajarin gimana hidup, kayak gimana makan sama dia, istilahnya ya jadi anak yang dipungut lah selama 1 tahun kurang lebih. Ya istilahnya bukan anak pungut Mas, istilahnya itu masuk panti asuhan. Panti asuhan atau yayasan Wildan. Karena kan di tahun 2007 saya broken home, otomatis kan saya mau montang-manting tuh, hidup sendiri, nakal, harus survive, harus bisa cari uang sendiri. Karena orang tua sudah punya masalah dengan berpisah, saya masih mau nambahin masalah. Otomatis kan saya berpikir gimana caranya saya nggak ngerepotin mereka, tapi saya harus bisa berdiri sendiri dengan posisi yang sakit. Akhirnya di situ 2007 sampai 2010 saya berdiri sendiri bagaimana caranya hidup survive. Entah sehari makan sekali, entah kita mau kemana-mana itu harus jalan karena nggak punya uang untuk beli bensin. Itu saya lakukan semuanya demi gimana caranya saya tahu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Even seperti gimana caranya kita bisa tetap hidup walau makan sehari sekali. Sampai saya bisa menemukan solusinya. Bagaimana caranya saya harus ke kampus tapi saya nggak punya bensin.
untuk naik motor. Saya harus menemukan solusinya. Bagaimana caranya saya harus bisa tetap beli rokok untuk saya bisa tetap rokokan setiap hari. Itu even juga harus ada solusinya dong. Nah, itu juga saya pelajari dari mulai tahun 2007 sampai tahun 2010 saya jalanin itu. Sampai istilahnya kenapa saya bilang yayasan di rumah itu karena banyak teman-teman yang akhirnya tinggal di rumah karena rumah saya pada saat itu kan hype-nya itu kan bebas. Karena cuma saya tinggal sama orang tua cowok, even bapak lah. Bapak. Terus kalau bapak kan lebih bebas ke anak kan. Jadi ada teman yang sering main ke rumah, akhirnya sampai tidur sana, sampai akhirnya nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya saat dia nggak pulang-pulang dan akhirnya tinggal di rumah kan, dia harus mengikuti sistem hidup saya dong, di rumah saya kan. Jadi mereka tahu akhirnya seperti apa hidup ala Wildan. Jadi seperti makan apa adanya. Jadi mereka harus tahu. Nah akhirnya dari situ sampai akhirnya ketemu Mas Hector, akhirnya ke rumah itu juga orang yang kesekian. Akhirnya setelah ke rumah, nah di situ kan kita akhirnya bisa berpikir. Saya berpikir dengan saya yang hanya hidup pas-pasan, saya hidup sendiri aja kekurangan. Tapi saya harus hidup dengan teman yang ada di rumah. Otomatis saya masih jadi tuan rumah dong buat mereka. Saya masih harus menghidupi mereka secara, masa enggak sih nyuguhin mereka kopi, nyuguhin mereka makan, karena mereka setiap hari di rumah loh. Nah, di situ kan tidur di situ juga loh ya. Tidur di situ loh. Akhirnya kan saya berpikir, gimana nih caranya saya harus cari uang. Nah, itu kan ada plus minus juga. Minusnya saya istilahnya seperti dibebani oleh hidup orang yang saya sebenarnya tidak ingin sebenarnya. Karena kamu even masih punya rumah, kamu punya keluarga, kenapa kamu harus di rumah saya? Minusnya seperti itu. Tapi plusnya, saya di situ harus berpikir bagaimana caranya saya tetap bisa menyuguhi makan dan minum untuk teman saya. Akhirnya saya bekerja freelance lah, entah itu moto-moto freelance, foto wedding atau mungkin foto-foto model, walaupun nggak pro-pro juga fotonya, tapi kan pokoknya ada cuannya gitu loh. Saya berpikir ada cuannya pokoknya bisa untuk beli beras, beli kopi, beli teh, untuk bisa hidup di rumah bersama teman. Nah dari situ kan muncul jiwa survive saya. Nah akhirnya dari jiwa survive itu lama-lama akhirnya terbiasa. Akhirnya dari gongnya itu di tahun 2014. Saat saya, ini ceritanya agak panjang lagi. Oke. Sedikit dipersingkat Pak. Ya, kayaknya aku tahu ini Pak. Iya, kayaknya Pak tahu, tapi kan teman-teman nggak tahu. Di tahun 2014 saya terjerat oleh masalah percintaan. Iya. Kenapa aku ketawa anjing? Yang sangat rumit. Sebelum tahun 2014 itu hidup saya biasa aja dengan survive dengan teman-teman saya di rumah. Saya menghidupi mereka dengan makan seadanya, dengan minum kopi, rokok. Terus akhirnya bertemu dengan cinta saya di tahun 2014. Lagi cinta-cintanya, ternyata pergi. Iya Pak. Nah, ditinggal. Jadi ya hidup saya itu enggak kayak kurang ajar Pak itu Pak. Iya, jadi hidup saya enggak semuanya tuh enak. Ya saya juga ditinggal, dicampakkan ya di tahun 2014 itu. Iya, kurang ajar tuh cewek Pak. Nyesel sekarang Pak. Jadi pada saat itu benar-benar rasa sakit hatinya itu banget ya, karena nggak ada apa-apa tiba-tiba bisa. Sedangkan kita punya ekspektasi yang tinggi, saya punya ekspektasi yang lebih, terus harus berhenti. Akhirnya kan saya berpikir, kenapa ya? Saya sudah bisa survive loh dengan hidup saya tanpa minta uang ke orang tua. Bahkan saya bisa loh memberikan makan seadanya atau rokok atau minum ke teman saya di rumah. Tapi kok saya punya percintaan nggak bisa oke gitu loh. Padahal saya bisa merawat vibe saya di pergaulan ini dengan oke. Tapi kok di percintaan kok nggak baik gitu loh. Akhirnya saya berpikir lah, atau mungkin dengan apa yang saya dapatkan penghasilan sekian itu ya memang nggak worth it dan nggak cukup sih kalau untuk dibawa ke rumah tangga atau yang lebih tinggi lagi bahkan rumah tangga. Kalau sebatas untuk hidup sendiri dan teman di rumah makan seadanya ya oke. Tapi kalau sama istri kan nggak mungkin Mas kayak gitu. Iya benar-benar. Masak setiap hari makan nasi sama tempe sama kecap. Kalau sama teman kan oke. Kalau sama istri ya nggak oke lah. Nah kan di situ saya berpikir, berarti yang saya lakukan kemarin-kemarin ini belum cukup survive, belum cukup bagus. Sampai saya akhirnya harus dijatuhkan masalah seperti ini oleh yang di atas. Nah itulah pukulannya di situ. Langsung lah di situ saya punya visi sama misi.
saya harus punya katakanlah pendapatan yang oke. Saya harus punya nama yang oke. Saya bilang nama itu katakanlah Personal value. branding. Ya, personal branding atau value saya sendiri oke. Setelah itu saya boleh mati. Nah, jadi itu yang saya lakukan sekarang. Jadi saya punya pendapatan oke, saya punya value yang seperti saya ceritakan seperti tadi. Saya nggak punya ijazah tapi saya punya CV, saya punya value, saya punya materi. Alhamdulillah saya nggak kekurangan menghidupi anak istri. Ya sudah, terpenuhi. Jadi dari titik balik tahun 2014 itu saya berpikir saya harus punya 2 timeline itu, harus saya lakukan value dan materi. Untuk materi saya harus kejarnya seperti apa? Ya harus saya kejar, harus punya pekerjaan tetap dulu. Iya. Setelah pekerjaan tetap saya dapat, saya pasti akan punya value di situ. Value. Nah, Value ngikutin. betul. Nah, akhirnya ya udah jalan. Oke, mungkin teman-teman di luar sana ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang ya mungkin juga broken home, terus habis itu mereka nggak tahu harus ngapain juga, terus juga belum punya arah. Mungkin Samen ada pesan-pesan. Kalau pesan dari saya sih sebenarnya kita hidup itu harus punya timeline, harus punya schedule yang jelas untuk apa yang harus kita dapat, apa yang harus kita kejar, dan untuk apa kita kejar itu semua. Jadi kalau kita sudah punya garis besar timeline itu, kita mau mengkerucutkannya lagi itu lebih jelas. Tapi kebanyakan teman-teman sekarang, saya nggak ngejudge juga ya, saya ambil secara mayoritas. General. Ya, general atau mayoritas. Mereka berpikir, ya udah saya jalanin dulu aja apa yang sekarang bisa saya nikmatin. Tapi tanpa berpikir berapa tahun ke depan, impact-nya seperti apa, dan apakah yang sudah kamu rasakan atau kamu dapatkan sekarang ini masih ada di berapa tahun ke depan. Karena ada beberapa orang yang masih belum percaya dengan adanya roda itu berputar. Itu masih ada. Jujur ya, terus terang, saya pernah punya sudut pandang, ini sudut pandang ego saya. Saat saya ada di jalan, entah saya naik motor atau saya naik mobil, lalu di jalan itu ada orang atau anak yang bawa motor atau mobil itu keren, modif lah katakanlah, even itu mahal, entah mereknya mahal atau modifnya dia mahal. Saya langsung berpikir seperti ini, kamu bawa barang seperti itu atau kamu menaiki kendaraan seperti itu udah sesuai value-mu atau belum? Maksudnya saya bilang sesuai value-mu atau belum itu saya bilang ini, apakah yang kamu kendara itu dari kantong kamu sendiri? Ataukah dari kerja keras kamu sendiri atau dari kerja keras orang tua kamu sendiri? Kenapa saya masih sampai sekarang punya mindset seperti itu dari dulu sampai sekarang ya, saya punya sudut pandang seperti itu. Sampai istri saya tahu setiap di jalan ada mobil lewat dengan kerennya modif. Itu kono bapak ya gaya. Kamu bilang seperti itu. Saya sampai mengejat seperti itu karena saya berpikir saat kamu punya value atau kamu saat punya kemampuan untuk memodif kendaraanmu seperti itu. Even saya punya materi, saya punya kendaraan. Saya akan berpikir untuk apa saya modif kendaraan? Itu adalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan. Lebih baik uang saya limpahkan ke memang yang dibutuhkan. Entah itu event buka bisnis, entah itu kita berikan ke orang tua atau keluarga. Cara itu hal gak penting gitu loh. Kalau itu memang uang saya cari sendiri dengan keringat saya loh ya. Tapi kalau uang yang memang saya dapatkan dari keluarga, privilege, dia gak akan mikir seperti itu. Dia akan berpikir tetap keren, menikmati senja. Oke, jadi anak senja nih ceritanya. Nah, itu. Oke. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Semoga sehat selalu dan menurutku pribadi istri Mas Wildan ini merupakan istri yang paling beruntung di dunia karena bisa menikah dengan Samen. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Saya pernah merasakannya juga. Nah, betapa berharganya, betapa pentingnya sosok Mas Wildan ini di kehidupan saya. Nah, jadi itulah intinya tujuan akhirnya atau saya bisa tutup dengan kata-kata kamu hidup di dunia ini hanya sekali. Jadi kamu harus berguna untuk orang lain. Itu hidup saya sekarang seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mas Wildan. Oke. And cut.